Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Selamat datang di acara Be The Best. Siapkah mencari siapa yang terbaik? Kata tak kenal maka tak sayang memang terdengar pasaran. Tapi kalau nggak kenal gimana mau sayang? Iya betul kak. Maka dari itu, perkenalkan aku Eva dan rekan Aku Jelita yang akan memandu dan menemani kalian selama acara Be The Best. Siapkah mencari siapa yang terbaik? Yeay. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman, kita akan menunjukkan penampilan yang pertama. Penampilan pertama adalah penampilan puisi yang berjudul Aku dari karya Hairil Anwar yang dibacakan oleh Yulia Sofi. Untuk Yulia Sofi kami persilahkan. Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak, juga kau tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Walau peluru menembus kulitku, aku akan tetap berada, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Waduh, keren sekali bukan penampilan tadi. Betul, itu penampilan yang sangat memukau dari penampil yang pertama. Penampilan pembuka itu Kak. Iya, selanjutnya apa nih kak? Penampilan apa lagi kak? Kalau penampilan selanjutnya ini, aku punya sebuah clue. Nanti kakak tebak ya. Oke, apa tuh? Ini adalah penampilan band. Oh iya, band ya kak. Iya, benar. Penampilan band. Band ini memiliki nama yang sangat unik. Ini kenapa nih kak? Karena nama band ini biasanya kita jadikan bahan untuk memasak. Dijadikan bahan untuk memasak, bahan utama. Enggak, Kak, bukan. Buat penggorengannya. Oh, minyak ya? Tapi ini biasanya lebih ke buah nasi goreng. Bahan nasi goreng, bahan utama, mentega. Ya benar, tapi ini namanya Kak. Oh, mentega. Aku biasa pakai mentega Blue Band sih kak. Ya benar sekali. Oh, benar sekali. Oh, sekali ya. Udah terdengar suara teriakan dari penonton. Wah, berarti mereka fresh sekali ya. Gimana kalau kita langsung panggil Blue Band?
apa sih kak? Kayak karena soalnya ini penontonnya kayak heboh gitu, mereka pasti mendukung. band ini udah punya nama tersendiri bagi kalangan penontonnya. Mungkin itu tadi udah ciri khas dari band ini. Oh berarti itu ciri khasnya ya kak? Mungkin bisa jadi ya kak. Oke. Nah, gimana kalau kita lanjut ke penampilan berikutnya? Oh masih ada kak? Jelas, masih ada dong. Oh apa tuh? Penampilan selanjutnya adalah mendongeng Batu Menangis oleh Niska. Untuk Niska, kami persilahkan. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang sangat cantik bernama Rini. Mereka tinggal di sebuah gubuk reok yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Rini meninggal dunia. Ayah Rini tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Ibu Rini bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Rini adalah seorang gadis yang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Selain pemalas, Rini juga merupakan anak yang manja dan apapun permintaannya harus dituruti. Setiap sore, Rini selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Rini untuk pergi ke sawah, membantunya mencari nafkah, Rini selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah. Hah, gak mau, sawah itu panas. Lagi pula nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku gak mau. Apa kamu gak kasihan sama ibu, nak? Enggak tuh, biar ibu yang tua aja yang pergi ke sawah. Karena gak mungkin kan ada laki-laki yang tertarik dengan wajah berikut ibu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta untuk pergi ke sawah membantu mencari nafkah. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah untuk bekerja, sedangkan Rini terus digubuk untuk bersolek mempercantik dirinya. Setelah sang ibu pulang bekerja, Rini langsung meminta uang yang dihasilkan ibunya dari mencari nafkah tersebut untuk dibelikan alat-alat kecantikannya. Bu, mana uangnya? Jangan, nak. Uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, bedakku itu habis. Udah waktunya beli lagi. Kamu memang anak yang durhaka, suka menghabiskan uang dari ibu. Kamu gak mau bantu ibu untuk bekerja ke sawah, nak. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Rini. Kejadian itu terus berulang hampir setiap hari. Setiap kali ibunya memperoleh upah dari bekerja,
Rini selalu membelikannya untuk alat-alat kecantikannya yang lain. Pada suatu hari, Rini berpesan kepada ibunya untuk meminta dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya nggak tahu alat kecantikan apa yang Rini maksud. Kemudian sang ibu meminta Rini untuk mengikutinya ke pasar. Nah, kalau gitu kamu ikut ibu saja ke pasar. Aku nggak mau ikut, Bu. Tapi nak, ibu nggak tahu alat kecantikan apa yang mau kamu beli di pasar. Oke, aku mau ikut ibu, tapi dengan satu syarat. Aku harus berjalan di depan ibu dan ibu berjalan di belakangku. Tapi kenapa nak? Aku itu malu. Aku malu, Bu, berjalan beriringan dengan ibu. Kenapa harus malu nak? Bukankah ibu ini ibu kandungmu? Bu, ibu itu harusnya ngaca. Ibu itu udah tua. Lihat, kulit ibu udah keriput kayak gitu. Aku malu, Bu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berangkat ke pasar secara beriringan. Si Rini dengan wajah yang cantik dan pakaian yang bagus berjalan di depan. Sedangkan ibunya yang terlihat sangat tua dengan pakaian yang kotor dan penuh tambalan mengikuti Rini di belakangnya. Penampilan mereka sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan salah seorang teman Rini yang tinggal di kampung lain. "Hai Rini, mau kemana kamu?" Aku mau ke pasar. Terus siapa yang di belakangmu itu? Ibumu? Ibuku? Bukanlah. Aku malu punya ibu kayak gitu. Dia itu pembantuku. Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam menahan rasa sakitnya. Hal itu terus berulang ketika di perjalanan mau ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Rini keheranan, kemudian mengamuk dan bertanya, Ibu ngapain berhenti di tepi jalan? Ayo Bu, cepat. Katanya mau ke pasar. namun sang ibu tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian, sang ibu mulutnya berkomat kamit lalu menengadahkan tangannya ke atas. Melihat hal itu, Rini dibuat semakin heran dan kembali bertanya-tanya. Bu, ibu itu lagi ngapain sih? Ayo Bu, cepat. Kita mau ke pasar. Namun, sang ibu tetap tidak menjawab pertanyaan anaknya. Sang ibu terus memanjatkan doa meminta agar anaknya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan
tiba-tiba mendung. Petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Perlahan-lahan, kaki Rini mulai berubah menjadi batu. Rini pun mulai panik. Ibu, kenapa sama kaki aku, Ibu? Kenapa kaki aku malah jadi gini, Bu? Ibu, tolong maafin Rini, Ibu. Rini janji gak akan mengulangi lagi, Ibu. Tolong maafin Rini, Ibu. Ibu, Rini janji akan menjadi anak yang berbakti, Ibu. Maafin Rini, Ibu. Namun, apa yang tidak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat terhindarkan. Sebelum semua tubuh Rini berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras dilewati air mata yang terus mengalir dari pipi. Waduh, Kak. Gimana tadi? Keren banget bukan? Keren banget Kak, itu sumpah sangat menyentuh hati nggak sih Kak isinya? Kira-kira dari yang hasil simpanan Kak tadi, kira-kira apa sih amanat dari dongeng batu menangis tadi? Amanat yang dapat aku petik itu sih, kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita Kak. Iya, dan jangan durhaka jadi anak. Khususnya jangan durhaka pada ibu. Iya. Ya seperti yang dilakukan tadi. Iya. Nah selanjutnya gimana Kak? Apa masih ada penampilan? Jelas masih ada. Ini ada penutup Kak. Oh iya penutup. Benar. Kali ini tidak hanya yang tadi kan dari penampilan-penampilan sebelumnya hanya hiburan. Setelah itu ada yang memberikan amanat-amanat. Iya, betul. Setelah ini ada yang memberikan hiburan, namun juga memberikan amanat-amanat untuk kita menjalani kehidupan kita. Oh gitu. Berarti ada hiburannya, ada amanatnya juga Kak. Betul. Paket komplit berarti. Benar sekali. Oke. Apa tuh Kak? Mari kita sambut stand up dari Botak Kocak. Bapak Ibu, Apalah arti sebuah nama? Di dunia ini punya banyak nama. Salah. Iya, kenapa ya? Oh, masih ada orang. Itu, aduh. siap Mas? Siap. 3, 2, 1, action. Cetar. Bapak Ibu, Apalah arti sebuah nama? Di dunia ini semua barang punya nama. Semisalnya ya kita boleh. Oke, gas. 3, 2, 1. Apalah arti sebuah nama? Di dunia ini semua barang punya nama. Kita asumsikan bahwa nama sebuah barang bisa diganti. Misalnya sepatu, kita ganti. Bisa bayangin kan ya?
lagu gitu kan. Kita adalah sepasang. Misalnya nama saya, ya kan? Bayangin aja ya kan, saya punya nama saya. Kita lagi ditanya orang, nama kamu siapa? Saya. Iya kamu. Saya. Terus di kafe gitu kan, atas nama Bapak Dono, siapa? Atas nama bapak saya, bapak saya kan saya sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Buta Kocak. Saya dikenal orang, kenal semua kan? Ya. Baik. Kenalin, saya Buta Kocak. Saya botak bukan sembarang botak. Botak menyambar, aku masih dia. Gak bantu ya, bisa gak bantu. Coba, siap. Saya botak bukan karena tidak lulus TNI, tapi karena tuntutan orang tua. Saya umurnya 26 tahun. Saya dikira orang kelihatan ya? Kalau gila ya kelihatan ya. Dulu saya pernah kerja di restoran. Saya pernah di bagian dapur. Tapi saya nggak bisa masak. Karena saya nggak bisa masak, saya masak capcay jadi cap 3 jari. Masak sop kambing jadi bos pamit. Masak air setengah jam aja nggak matang. Orang ngomongnya aku nyalain. Tetap aku masak, tapi gak bisa nyala. Orang gasnya habis. Akhirnya aku pergi ke warung. Warungnya tutup. Balik lagi ke restoran. Dimarahin sama begitu. Kamu ini masa air aja gak becus. Jadi apa kamu? Terus aku bilang, ya bos jangan, kalau ngomong gak usah ngegas dong. Bus, kompornya nyala. Ada motivasi, sebuah motivasi. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Tapi stand up komedian gak bisa di tempat ini, tempat yang tepat. Misalnya sebuah pembawa berita. Bayangin saya membawakan sebuah berita. Selamat malam, dari berita olahraga, Chris John setelah 13 tahun bertinju capek. Setelah itu Chris John beralih profesi menjadi tukang jam. Karena menurut Chris John, jam dan tinju sama-sama ada pukulnya. Juga ada seorang pembawa bus jadi polisi. Ada motor. Terus polisi itu, stop, kamu ditilang. Kamu dengan bapak siapa di mana? Orang jawab, dengan bapak Budi di motor. Terus orang polisinya bilang, kamu melanggar sebuah peraturan ya Pak. Coba Pak, peraturan apa yang Bapak tilang? Bapak salah. Terus orangnya bilang, apa Pak?
Terus polisinya bilang, gini aja, kamu tak kasih jawaban, kamu tebak. Jawaban pertama, A, kamu gak bawa motor. B, kamu gak bawa kamu. C, vitamin C. Terus dia bilang, saya bawa motor, saya juga bawa saya vitamin C. Betul, 500.000 buat kamu. Tapi setelah yang satu, orang yang bawa motor bingung kan, apaan ini, apaan? Tenang Pak, tenang. Di situ ada kamera, di situ ada kamera, di sana ada kamera, di mana-mana ada guru. Di tengah-tengah ada guru. Dulu saat SMA aku pernah punya pacar, tapi jelek. Aku katain aja, ih kamu jelek. Terus dia masuk ke dalam, selang 5 menit dia keluar, jadi cantik banget. Sekarang aku percaya kalau cantik itu dari dalam. Kamu namanya siapa? Itu yang pakai baju merah aja. Dwira. Siapa namanya? Dwira. Siapa namanya? Dwira. Tahu nggak kenapa aku mundur? Kenapa? Bagus. Karena aku pengen kenal kamu lebih jauh. Cari lucunya. Tunggu dia. Dulu orang-orang ngejek aku. Kamu nggak bisa apa-apa, nggak mungkin jadi orang sukses. Kamu nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Mereka nggak mengulik apa yang ada di dalamku. Sekarang buktinya, aku berdiri di sini. Padahal kan bisa berdiri di sini. Dulu aku juga pernah di bagian cuci piring, tapi gak enak. Cuci piring itu gak ada gininya, tangan gatel. Terus kalian pernah mikir gak sih? Pernah mikir gak? Kenapa koruptor korupsi? Kan bisa aja gitu kan, koruptor nggak korupsi, dia nggak jadi koruptor. Misalnya kemarin di belakang, terus dikatakan keren banget gak sih Kak? Keren banget. Pasti dia bisa apa? Bisa baca Iya, ya. Sampai-sampai dia itu ngegombal penonton. Di balik backstage dia akan
aku udah dapat satu quotes Kak. Tadi awal-awal itu si botak kocak itu bilang orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Nah itu bisa jadi quotes kita loh teman-teman. Kira-kira kalau Kak Jelita sendiri memaknainya gimana? Maknanya berarti kalau orang yang tepat nih, kalau kita jadi orang yang tepat, berarti emang kita di tempat yang tepat juga. Ditempatkan di tempat yang tepat juga. Bisa juga. Ya. Nah, kira-kira kan tadi bilang bahwa botak kocak ini yang terakhir. Iya betul. Apakah akan selesai begini aja ini? Enggak dong Kak. Pastinya apa lagi? Ada kegiatan-kegiatan yang menarik lagi. Nah, setelah yang kita lihat nih penampilan-penampilan dari awal sampai akhir, kita butuh pendapat gak sih Kak dari para penonton? Setuju Kak Jelita, setuju. Gimana kalau kita mulai dari yang sebelah sana? Oke, ayo Kak kita tanya-tanya Kak Ayo kita penonton. samperin Pak penonton. Kira-kira untuk Kakak sendiri penonton rencana Gimana ya? kalau aku boleh pilih dulu nggak Kak? Oke, gimana aja Kak? Aku mau pilih kakak ini. Oke, langsung aja Kak Zin. Ya, ini aku kasih mic-nya. Namanya siapa nih Kak? Halo, perkenalkan namaku Legina. Baik. Kakak tadi menyaksikan dari awal hingga akhir kan? Iya. Menurut kakak nih, gimana penampilan tadi? Overall dari semua yang tampil tuh berbakat banget, sangat keren sekali. Dan kayaknya kita nggak bisa memalingkan mata gitu dari panggung. Saking kerennya. Waduh. Tapi ada nggak sih jagoan kakak gitu yang kakak ingin dia menang? Wah, kalau aku tuh pastinya band Blue Band. Rupanya Blue Band ini terkenal banget. Tapi kan tadi ada bagian dari sedikit bisnya gitu. Nah, justru itu Kak. Nah, di refnya kan ada sedikit cekok. Nah, itu akan menjadi ciri khas band Blue Band. Ternyata itu adalah ciri khasnya, bukan kesalahan. Betul. Terima kasih ya Kak. Oke. Selanjutnya adakah target kakak nih? Aku ada target cowok gak sih Kak? Tadi udah cewek. Biar ganti-gantian gitu Iya, ya. siapa ya? Aku lihat ada mas-mas di sini yang sepertinya tampak misterius gitu. Kita langsung aja sih Kak. Tolong dikasih mic-nya. Oke, dengan mas siapa nih? Dengan saya. Oke, Mas Jai. Aku mau tanya-tanya nih Mas. Tadi kan Mas udah perhatikan ya penampilan-penampilan yang luar biasa dari awal sampai akhir. Nah, gimana kira-kira pendapat Mas dan siapa yang lebih wow gitu? Oke, dari penampilan yang ditampilkan pada audisi barusan, menurut saya semuanya overall bagus, sudah menampilkan semua performanya. Tapi saya mungkin ya lebih mendukung Botak Kocak sebagai pemenang pada audisi hari ini. Sama-sama untuk Botak Kocak. Mungkin Botak Kocak yang akan menjadi pemenang pada malam ini. Wah, oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih untuk kakak lagi dan Mas Zai. Iya. Kita kembali lagi ke posisi awal ya. Ayo Kak. Wah, setelah kita mendengar komentar dari para penonton, gimana kalau kita langsung nanya komentar dari para dewan juri? Betul Kak. Kita langsung aja Kak sih biar jangan penasaran lagi siapa yang jadi pemenangnya. Dewan juri persilahkan untuk memberikan komentar. Ya oke, langsung aja ya dari aku. Di sini aku akan mengomentari peserta yang pertama tadi ada Yulia Sofi yang membawakan puisi berjudul Aku karya Hairul Anwar. Nah menurut aku sebagai penampil pembuka, overall penampilannya tuh cukup memukau. Aku cukup terpukau dan cukup puas sih selama Yulia Sofi ini membacakan puisi pun aku merinding. Tapi ada sedikit aja catatan dari aku itu mungkin untuk artikulasinya bisa lebih diperhatikan lagi. Untuk sisanya dari intonasi, mimik wajah, gestur, sama penguasaan panggungnya udah oke. Pesan dari puisi yang disampaikan juga udah cukup baik, nyampe ke penonton dan ke aku pribadi.
untuk komentar selanjutnya bisa lanjut ke juri yang kedua. Oke, terima kasih ya. Di sini aku bakal berkomentar soal penampilan dari band Blue Band dengan judul yang dibawakan Jodoh Pasti Bertemu ya. Oke, untuk pemasan panggungnya dulu ya. Untuk pemasan panggungnya tadi udah cukup bagus. Terus untuk pemasan alatnya nggak perlu diraguin banget sih. Tadi udah jago banget dia pakai alatnya. Terus skill dari yang nyanyi juga, wah nggak bisa banget ditolak bayangin, gila banget sih. Terus habis itu aku bakal nilai soal penampilan selanjutnya itu Niska yang dia menampilkan soal cerita Batu Menangis. Aku jujur sedih banget sih sama kisahnya, gimana seorang anak bisa sedurhaka itu terhadap orang tuanya. Itu banyak banget sih kayak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Untuk dia sendiri memerankan karakternya itu sangat-sangat bagus. Kejelasan suaranya juga, kelancarannya juga sangat-sangat nggak bisa sih, kita pusing banget sih milihnya ini yang mana yang menang sih ya. Selanjutnya Tadi udah band, mendongeng sama musik, yang terakhir ada stand up comedy yang dibawakan sama Botak Kocak, yang mana sesuai namanya itu benar-benar kocak. Penampilan dari Botak Kocak ini sangat-sangat menghibur kami para penonton. Juri juga tadi benar-benar terhibur sampai kita tertawa banget sih, tahu kita. Dan yang pasti dari materi, penguasaan panggung, terus timbal balik ke penonton itu bagus banget. Terus juga kelancaran bicaranya udah dapat, dan overall menurutku Botak Kocak ini sudah sudah layak menjadi komika terkenal sih. Apalagi tadi dia membawakan punchline itu benar-benar dapat, yang membuat para penonton tadi aku dengar ketawa semua sih. Oke, kami tuh dari dewan juri agak bingung sih sebenarnya siapa yang menang, karena semuanya bagus-bagus, tapi kami harap siapapun yang menang ini menjadi yang terbaik, dan yang belum beruntung bisa coba lagi Be The Best tahun depan. Oke, terima kasih. Juri bingung, kita juga bingung menentukan siapa nih jadi pemenangnya. Waduh Kak, dari penilaian dewan juri tadi, kira-kira kakak tahu nggak sih, Kak Juri tadi tahu nggak sih siapa pemenangnya gitu? Aku udah dapat sepilan nih dari juri tadi Kak. Waduh, tapi kalau disebutin sekarang kayak gak enak. Gimana kalau kita panggil semua yang pentas hari ini? Oke, bisa Kak. Yuk kita panggil kembali para Penampil yang dari awal sampai akhir, yaitu dari sini Blue Band, mendongeng serta Botak Kocak. Wow, sangat deg-degan gak sih Kak? Dulu untuk Botak Kocak mana nih pendukungnya? Isi. Pilihan yang sulit Kak. Iya, pilihan sulit. Tapi boleh nggak sih kasih tahu sekian dulu dari dewan juri tadi apa, biar kita bisa ngomong bareng-bareng siapa pemenangnya. Langsung nih. Langsung apa langsung? Kira-kira kalian semua udah deg-degan apa enggak ya? Deg-degan. Sekarang mau? Dan pemenang dari pentas ini adalah jeng 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 jeng. 1, 2, 3. Botak Kocak. Maju ke depan untuk memberikan hadiah. ya Blue Band.
Oke, semuanya 3, 2, 1. Laki-laki 3, 2, 1. Nah, boleh kembali ke bagian sedikit ya. Dan kita akan melakukan sesi dokumentasi lagi dengan para penampil di The Best hari ini. Oke, semuanya 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, Kembali. Dan para penampil juga kami silakan kembali. Tidak perlu bersedih. Be the best. Betul. Be the best. Siapa mencari siapa yang terbaik. Nah, kami sekarang udah berdiri sama botol kocak nih. Kira-kira botol kocak punya kesan-kesan gak sih dari penampilan hari ini? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran saat saya tampil. Terlebih juga pada kakak saya yang selalu mendukung saya dimanapun dia berada, dan juga adik-adik saya yang tercinta. Terima kasih telah memperbolehkan dan memberikan semangat kepada saya. Dan juga saya juga mau ngomong bahwa orang tidak harus diatur oleh satu orang. Lucu sih. Biasa, udah kebiasaan gak sih Kak buat lucu gitu. Meskipun terasa haru, tapi masih ada lucunya. Siapa? Botol kocak. Oke, jadi cukup sekian. Kalau terus-terusan nanti nambah. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada botol kocak dan selamat kembali ke tempat duduk. Ternyata nggak hanya di bagian lucu-lucu, ternyata botak kocak ini ada Emang kocak nggak sih Kak? Iya. Meskipun sedih, tapi tetap kocak ya. Bisa. Meskipun kesan-kesan mengharukan, tetap aja bisa buat kita ketawa. Iya. Ternyata kita udah di ujung acara banget. Yes. Kita harus menyampaikan salam berkesahan para penonton yang menyaksikan Be The Best pada hari ini. Iya, kita sangat mengucapkan terima kasih untuk para penonton dan juga peserta yang telah mengikuti acara kali ini. Dan kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Be The Best. Siapa mencari siapa yang terbaik. Selamat pagi penonton setia, kembali lagi bersama saya Anida Nurdiana dan rekan saya Afnan Suniwati dalam rangkaian berita Be Hot News. Pagi ini kita akan menyaksikan kisah inspiratif dari seorang pemuda yang telah membuktikan bahwa meraih mimpi tidak memiliki batas dan rintangan. Cerita ini muncul dari seorang kasir di kedai kopi kecil yang telah berhasil mencapai puncak kesuksesan sebagai seorang komedian terkenal. Kisahnya yang penuh perjuangan dan semangat pantang menyerah ini tentu akan menginspirasi kita semua. Andre, seorang pemuda yang semula bekerja sebagai kasir di sebuah kedai kopi kecil, kini menjadi pusat perhatian publik. Perjuangannya mengejar impian sebagai stand-up comedian membuahkan hasil dengan kemenangannya dalam sebuah ajang pencarian bakat yang disiarkan langsung di TV nasional. Kisah Andre bermula dari tekad kuatnya untuk menjadi seorang komedian. Meskipun harus menghadapi tantangan besar, keinginannya untuk bakat tersebut yang pada akhirnya membawa dia mengikuti sebuah acara ajang pencarian bakat Be The Best yang disiarkan langsung di salah satu TV nasional. Momentum besar datang ketika Andre memutuskan untuk ikut serta dalam lomba stand-up comedy. Dengan usaha dan
keberaniannya, ia tidak hanya memenangkan kompetisi tersebut, tetapi juga menginspirasi banyak orang yang menyaksikan penampilannya. Dengan penampilan yang memukau dengan punchline koruptor, Andre berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan ini sangat ramai di TikTok. Ini muncul banyak sekali nama Andre ya dalam media sosial karena berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat tersebut. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam kehidupannya. Karena itu juga namanya semakin dikenal dan semakin banyak agensi yang menawarkan pekerjaan kepada Andre sebagai menjadi seorang artis. Kini, Andre dikenal sebagai salah satu komedian muda berbakat di Indonesia. Ia juga menjadi simbol semangat bagi generasi muda yang ingin mengejar impian mereka meski harus menghadapi berbagai rintangan. Kisah Andre mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan sukses dimulai dari keberanian untuk melangkah, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang besar. Semoga kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berusaha dan menggapai cita-cita. Sekian berita dari kami. Dengan saya Afnan Siniwati dan saya Anida Nurdiana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Good morning, good afternoon, good night to my lovely friend. Welcome back to Tell Me Your Best Secret. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia tapi mungkin untuk tamu aku atau teman-teman sekalian gak bahagia, we don't know. Tapi pada kesempatan hari ini aku mau ajak seseorang ke dalam ruangan podcast yang cantik dan mewah ini untuk ngebahas tentang video yang baru-baru ini viral. Nah, mungkin teman-teman tahu nih kalau misalkan beberapa hari yang lalu ada video yang viral banget, apalagi kalau misalkan bukan dari stand up komedian yang menang kemarin di Be The Best, yaitu Andre Raharjo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku ngundang langsung oknum dari pembuat video tersebut, yaitu Ibu Rahayu. Selamat malam Ibu Rahayu. Selamat malam Mbak. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk nih ya kepada pembicaraannya, aku mau konfirmasi lagi ke Ibu soal berita yang baru-baru ini viral. Mungkin Ibu tahu sendiri karena Ibu adalah orang yang ada dalam video itu ya. Kalau misalkan Ibu tahu bahwa itu sangat viral ya Bu, banyak sekali teman-teman saya yang nanya, loh kapan Tell Me Your Secret datangin Ibu Rahayu? Karena seperti yang Ibu tahu ya, kalau misalkan Tell Me Your Secret tuh pasti ngedatengin orang-orang yang lagi viral. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu jauh-jauh dari mana ya Bu? Saya dari Jakarta Mbak. Jakarta, berarti jauh-jauh ke Bandung cuman untuk podcast Tell Me Your Secret guys. Oke, mungkin kita bisa langsung pakai mic-nya biar lebih jelas ya Ibu. Bisa dipakai, sini tak bantu ya. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau kenalin tamu spesial kita pada malam hari ini, yaitu ada Bu Rahayu selaku orang tua dari pemenang yaitu Andre Raharjo. Nah, jadi kalau misalkan ada yang belum tahu nih, video apa sih yang viral beberapa hari yang lalu, kita bakalan nunjukin dulu videonya di layar tampil kita. Mungkin teman-teman saya bisa nunjukin videonya. Nah, gimana? Aku mau nanya nih, dari perspektif teman-teman sekalian, video yang ada itu gimana? Pasti bener-bener menyayat hati ya Bu ya, karena yang saya lihat ya di video Ibu tuh kayak bener-bener yang kayak sedih banget, kayak kecewa sama Andre ya Bu ya. Dan banyak sekali teman-teman saya itu yang bilang, Andre kok kayak anak durhaka gitu loh. Nah, makanya di sini saya mau ngajak Ibu diskusi, mau ngeklarifikasiin juga ke teman-teman sekalian biar tahu gitu loh sebenarnya Andre tuh gimana. Karena selain daripada teman-teman yang ngomong Andre itu durhaka, banyak juga kan Bu yang kayak ngejudge Ibu gitu kan yang saya lihat. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Ibu dan Andre pada saat itu sampai Ibu bisa buat video kayak gitu? Sebenarnya saya membuat video itu tuh hanya pengen Andre pulang aja sih Mbak. Soalnya yang kita tahu Andre gak pernah pulang sama sekali. Dari kapan Bu gak pulangnya Bu?
Sudah lama mbak, mungkin saya aja nggak tahu kalau dia sekarang udah terkenal jadi stand up comedy. Saya nggak tahu sama sekali mbak. Terus tahu ibu Andre jadi stand up comedian tuh gimana bu? Kapan? Dari tetangga ya, mungkin kayak membicarakan, Mbak Andre kok gini. Jujur saya sebagai orang tua nggak pernah tahu dia kayak gitu. Hal pertama yang ibu rasakan saat tahu Andre itu udah jadi stand up comedian, orang yang besar, apakah ibu sedih atau enggak? Saya seneng sih Mbak sebenarnya, tapi yang bikin saya agak sedih, kenapa saya sebagai ibunya. Nah teman-teman, sebelum kita nih ya ngebahas lebih dalam soal masalah yang terjadi, yang teman-teman udah lihat tadi di video nih, aku mau nanya bu ya, gimana bisa gitu loh, apa yang terjadi dengan ibu dan Andre sampai ibu memutuskan nih untuk bikin video yang baru-baru ini viral gitu? Sebenarnya saya cuma ingin Andre pulang aja sih Mbak, karena dia sukses dan gak ada bilang sama saya sekali. Saya bahkan gak tahu sama sekali kalau dia saat ini Mbak. Jadi ibu tahu kalau misalkan Andre jadi stand up comedian tuh kapan bu? Jujur saya mungkin baru tahu baru ini sih Mbak. Soalnya juga kan tetangga-tetangga pada nanya, Mbak Andre udah sukses Mbak Andre jadi artis gitu, dan saya sebagai ibunya nggak tahu sama sekali kan, jadi kayak wah anak ini kenapa nggak ada bilang ya ke mamanya gitu. Nah Andre tuh keluar dari rumah sebenarnya ada alasan apa sih bu? Kok bisa sampai Andre keluar? Karena kan dari yang saya dengar Andre udah nggak di rumah dari lama, dan tapi kan sebenarnya nggak mungkin ya Andre keluar tanpa ada alasan gitu. Jadi sebenarnya alasan yang mendasari Andre keluar tuh apa bu? Jujur saya juga kurang tahu Mbak terkait alasan pribadi dia, entah dia sakit hati sama saya. Cuma sebagai mama kan saya kan cuma apa ya Mbak, kayak memberitahu ke dia kalau nah kamu jadi turuti kata mama, kayak kamu kalau ada les dateng gitu. Saya kan sempat ngeles dia toh Mbak. Untuk apa itu bu? Untuk masuk perguruan tinggi sih Mbak. Tapi saya nggak pernah yang kayak maksa dia kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Saya nggak maksa Mbak, cuma nggak tahu kayak satu hari sebelum kejadian itu dia kayak bener-bener bentak saya, terus mah aku kok nggak mau mama paksa, padahal saya nggak pernah maksa sama dia sekali Mbak. Saya cuma mau dia datang les karena ya mungkin almarhum papanya juga mau dia jadi siapa sih yang nggak mau anaknya sukses gitu ya bu ya, sampai dilesin mahal-mahal gitu ya. Tapi sebenarnya sifat Andre itu emang dari dulu seperti itu tabu atau bagaimana? Sebenarnya Andre itu anak yang baik Mbak, cuma mungkin dia juga terbawa suasana yang baru, suasana kerja dimana teman-temannya itu juga jahat dan dia itu jadi durhaka, kemudian bentak-bentak mamanya. Padahal kan saya sebagai mama itu cuma mau bilangin dia atau bilangin kayak yang baik-baik, Andre kamu jangan terlalu ikut arus teman-teman kamu. Tapi dia nggak pernah dengerin saya, bahkan pulang tuh dia selalu pulang malam Mbak, padahal dia nggak pernah ikut les sama sekali. Saya konfirmasi ke gurunya, saya konfirmasi ke kakaknya yang nganter, terus dia malah bentak-bentak saya, bentak-bentak kakaknya kayak yang mah aku tuh punya jalan sendiri, padahal kan juga niat saya baik Mbak. Saya pingin banget dia jadi anak yang sukses. Maaf ya Mbak. Iya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya tadi kalau misalkan Andre tiba-tiba marah-marah sama ibu. Tapi sebelum ketemu sama teman-teman yang sekarang itu Andre sifatnya baik ya bu ya, atau gimana bu? Iya Mbak, Andre anak yang baik, saya tahu itu. Tapi nggak tahu sekarang, soalnya anaknya juga udah nggak pernah pulang. Apa setelah ibu bikin video viral itu Andre ada ngekontak ibu atau gimana? Nggak ada? Nggak ada Mbak sama sekali.
Saya mencoba menghubungi teman-temannya, saya cari dia di mana-mana, dia nggak pernah sekali ngejawab walaupun di media sosial manapun. Saya minta tolong ke kakaknya, Kak tolong dong adiknya, saya kan sebagai orang tua juga khawatir Mbak, tapi nggak pernah dia menghubungi saya. Sudah banget. Aku jadi ikutan sedih ya guys ya. Saya tahu perasaan itu ya teman-teman. Aku tahu banget gimana perasaan jadi ibu, karena kayak tuh, maaf ini mungkin ceritanya teman-teman, mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalkan dulu tuh aku sempat juga ada masalah sama orang tua aku yang ngebuat aku tuh jadi kayak berantem parah ya Bu ya, dan ya berakhir juga harus minta maaf. Jadi kalau misalkan aku bisa kasih pesan tersendiri buat Andre, aku berharap Andre mau ya untuk datang ke ibu untuk minta maaf, karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan restu orang tua itu adalah restu yang paling baik adanya. Dan untuk mengakhiri ya sesi kali ini, karena aku ngeliat Ibu Dwira juga sedih banget, ada nggak pesan yang mau disampaikan ke Andre gitu, kayak apa yang ingin ibu sampaikan setelah kejadian ini gitu? Apa ya? Eki langsung ke aku jadi. Anjing. Oh udah. Mungkin kalau untuk saat ini Mbak, saya cuma pingin Andre pulang aja Mbak. Dan kalau dia mau minta maaf juga syukur, tapi kalau enggak ya, saya sebagai mamanya harus ikhlas juga. Selama dia baik-baik aja, saya doakan dia yang terbaik. Mungkin ibu bisa sampaikan ke kamera, anggap aja kamera itu Andre, apa yang mau disampaikan ke Andre dari lubuk hati ibu yang paling dalam dari dulu? Andre, mungkin kamu bisa pulang nak. Mama kangen banget sama kamu. Kamu kan juga punya kakak sama adik, dan mereka juga pasti kangen banget sama kamu. Oke, teman-teman, mungkin segitu dari Tell Me Your Secret. Teman-teman segitu pulang. Nggak ada di depan, di sini ta? Lihat yang Teman-teman berarti kan menyapa ini. bukan itu kamera utamanya. Iya, tapi ini kalian berdua kurang pas kalau Oh iya. biar mau kamu shoot. Teman-teman, mungkin segitu Tell Me Your Secret pada sore hari ini. Kok sore? Ulangin malam. Nanti pas yang tunggu yang baru lihat ini. Yang mana? Di sini. Yang terakhir, Tell Me Your Secretmu yang itu baru lihat sini ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin segitu Tell Me Your Secret pada malam hari ini. Aku gak menyangka kalau misalkan podcast malam hari ini bakalan sedih banget. So, without any further ado, thank you for watching Tell Me Your Best Secret.